Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun untuk berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023, hari biasa pekan kelima. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa umat manusia, kami sudah diciptakan agar berusaha menjadi sempurna dalam cinta kasih dan kebaikan. Semoga hati kami selalu terbuka dan dunia ini menjadi tempat kediaman yang membahagiakan bagi siapa saja. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Finisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, iman kepada Tuhan mendatangkan keselamatan. Kisah dalam Injil yang kita dengarkan tentang seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan setan, lalu memohon kepada Tuhan Yesus. Sementara asal muasal dari si ibu tadi bukanlah orang Israel, namun karena percaya kepada Tuhan Yesus dan karena cinta kasihnya yang begitu besar untuk anaknya perempuan, maka hal itulah yang membawa kesembuhan. Iman diberikan kepada siapapun, tidak pernah memandang latar belakang kebangsaan. Meski Tuhan Yesus datang pertama-tama untuk mewartakan kerajaan Allah bagi orang-orang Israel, namun akhirnya tidak hanya untuk orang Israel, tetapi bagi seluruh umat manusia. Bahkan si ibu tadi mengajari kita semua bagaimana beriman kepada Sang Putra manusia, Sang Putra Allah, sabdanya sendiri. Dengan demikian kita yang berasal dari macam-macam ragam warnanya dipersatukan oleh iman dan kasih, percaya akan Sang kebenaran dan Sang kehidupan, yakni Tuhan Yesus, lalu akhirnya memperoleh keselamatan. Semoga hidup kita dipenuhi oleh cinta kasih, oleh pengharapan dan iman, karena itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan. Si ibu tadi digerakkan oleh cinta yang besar kepada anaknya dan percaya bahwa Yesus yang datang, yang sebenarnya untuk orang Israel, juga akhirnya tidak hanya untuk orang Israel, tetapi bagi seluruh umat manusia. Oleh karena imannya, oleh karena kasihnya, maka si anak ibu tadi diselamatkan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa bertumbuh di dalam kasih, di dalam iman kepada Sang Kristus, kebenaran sejati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus.